Saksikan sekarang video lirik terbaru AFGF Race yang berjudul Satu Nama, telah hadir di YouTube kesayangan Anda. Selamat menyaksikan.
selamat pagi, selamat beribadah bersama keluarga IFGF Gorontalo. Firman Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita hari-hari ini, biarlah hari ini saudara mendapatkan pewahyuan dari Tuhan yang menuntun saudara dalam sukacita dan kebahagiaan. Selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara yang baru menyaksikan ibadah online kami pagi hari ini, sekalipun terpisah jarak dan berada di rumah, tapi hati kami senantiasa ada bersama dengan saudara. Selesai ibadah kita hari ini saudara, kita akan membuka ruang untuk lebih mengenal saudara dan mendoakan saudara. Sebab itu kami telah mengirim link Zoom berada di WA Group saudara. Sebab itu mari kita saling berjumpa sesudah ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu saudara, mari tetap berada di rumah, tetap ber-I-Care dan berjalan dalam pemuridan, yaitu come, grow, serve, dan lead, yang menuntun kita untuk semakin berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kita mulai akan ibadah kita pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak memuji Engkau Tuhan, karena kami percaya kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi di dalam setiap rumah umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Hadirat dan kuasa Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang dalam keputusasaan senantiasa mendapat kelegaan daripada Tuhan. Kami siap memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami siap melompat bagi Engkau di pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari ikutin iNews bulan ini. Hai Creator People, saat ini saya akan menyampaikan iNews bagi setiap Anda yang menyaksikan tayangan online service saat ini. Berikut adalah jemaat yang merayakan ulang tahun dan anniversary di bulan ini. Untuk Discipleship Journey Class, kami masih membuka pendaftaran baru di kelas Come, Grow, dan Serve. Bagi setiap jemaat yang telah menyelesaikan ujian di kelas sebelumnya, dapat langsung mendaftarkan diri di kelas tingkat selanjutnya dengan menghubungi Ibu Medi Tulanggi. I-Care masih tetap berjalan melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya sesuai dengan info dari I-Care leader masing-masing. Anda masih bisa mengikuti setiap ibadah kami melalui beberapa platform IFGF Gorontalo yang tersedia. Berikut adalah beberapa kegiatan kami yang dapat Anda ikuti di setiap minggunya. Dimulai pada hari Rabu ada Walk with God pukul 8 malam, dan di hari Jumat ada Fasting Pray pukul 12 siang, dan di hari Sabtu ada Morning Call pukul 6 pagi. Setiap kegiatan tersebut dapat Anda ikuti melalui live Facebook @ibadahifgf Gorontalo. TYC Online Service diadakan setiap minggunya pada hari Sabtu pukul 7 malam di Instagram Live dan YouTube channel IFGF TYC Gorontalo. Dan untuk kids, jangan lupa ya, setiap hari Kamis ada bonfire pukul 4 sore di Facebook Ibadah IFGF Gorontalo, dan Kids Online Service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube channel IFGF Kids Gorontalo. Kami masih tetap memberikan kesempatan bagi setiap jemaat yang ingin bergabung dalam movement I Get I Give, di mana kita akan memberikan bantuan kepada tim medis dan kerabat kita yang terkena dampak COVID-19. Anda dapat menyalurkan bantuan Anda melalui nomor rekening yang tersedia atau dapat menghubungi Ibu Lydia Liwongan. Anda bisa menyerahkan persembahan di setiap minggunya melalui I-Care Leader, Kepala Keluarga, atau dapat mentransfer melalui aplikasi Kris dan nomor rekening yang tersedia. Sekian iNews kami hari ini, selamat beribadah, enjoy the service, God bless you. Mari bangkitkan sukacitamu pagi hari ini. Kita memuji Tuhan sama-sama.
rajaku, kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu, Yesusku. Lebih dari segalanya, kasih-Mu selalu yang ku mau. Di dalam semua detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karenamu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji namamu. Katakan pujian, pujian, ku naikkan hanyalah pujian, ku naikkan hanyalah kepadamu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kamu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih. Kau sungguh baik Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, bukti Segala sesuatu mungkin boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kehadiran-Mu yang menjadi bukti kebaikan dan kesetiaan-Mu itu cukup bagi kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap kasih-Mu yang tidak terbatas. Hati kami, daging kami mungkin bisa habis lenyap, tapi ada satu bagian yang tidak akan bisa diambil dari hidup kami, yaitu Engkau Allah bagian kami selama-lamanya. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Selain Kau, tiada yang ada padaku di surga. Hanya
Shalom saudara, terima kasih untuk tim PW yang dengan setia selalu melayani kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, pegang Alkitab saudara dan sama-sama kita akan mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God, make disciple. Puji Tuhan, siapkan hati saudara untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, untuk kami kembali mendengarkan suara-Mu, pewahyuan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, urapi setiap kami, berikan kami pengertian-pengertian yang baru untuk kami menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, di rumah saudara, bersama dengan keluarga saudara, atau bersama-sama dengan iCare saudara. Sangat senang dapat kembali bertemu di bulan Juni ini. Sudah hampir 2 bulan lebih kita stay at home karena COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa dan kota kita. Untuk itu pada bulan Juni ini ke depan kita akan masuk sebuah pelayanan yang baru dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa hidup kita tidak akan sama lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Ke depan akan banyak perubahan yang secara permanen akan terjadi dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, bahkan gereja kita. Pelayanan kita tidak akan sama lagi. Kita jangan berpikir akan mundur ke belakang, tapi kita akan terus maju dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mulai minggu ini sehabis ibadah, kami memberikan kesempatan bagi setiap jemaat untuk hadir bersama-sama dalam Connect Care kita lewat Zoom. Habis ibadah, Zoom akan dibuka dan saudara yang ingin bertatap muka dengan tim pastoral, kami akan melayani saudara, mendoakan saudara, mengenal saudara lebih dekat bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama ibadah online IFJF Gorontalo lewat Connect Care kita. Link Zoom sudah dibagikan di grup WA dalam gereja kita, bahkan mungkin orang-orang yang mengajak saudara juga sudah membagikan WA Zoom link untuk bersama-sama kita bertemu sehabis ibadah ini. Ada tim pastoral yang ada di sana menanti saudara untuk bercerita bersama dengan saudara, bahkan mendoakan pergumulan saudara. Setiap minggu Connect Care akan dibuka setiap habis ibadah seperti yang kita lakukan pada minggu ini. Puji Tuhan. Dan saya ingatkan, minggu depan gereja kita akan dilayani oleh Pastor Sami Hertanto dari IFJ Bandung yang akan berbagi kebenaran firman Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan melanjuti kebenaran-kebenaran yang sementara kita belajar tentang God faith atau mendapatkan iman. Mungkin saudara beribadah di hari-hari ini terasa berbeda. Ada suara-suara yang saya dengarkan bahwa mereka tidak lagi merasakan hadirat Tuhan lewat pujian yang mereka tonton di televisi atau layar HP mereka. Saya mau katakan kepada saudara, hal hari-hari ini segala sesuatu tidak tergantung dari apa yang saudara rasakan. Tapi mari kita percaya bahwa dimanapun, dalam posisi apapun, dengan cara bagaimanapun, Allah hadir dengan iman kita. Karena orang benar itu hidup oleh imannya, oleh perasaannya. Untuk itu saya mendorong setiap jemaat, mari setiap kita beribadah online seperti ini, siapkan hatimu untuk engkau dilawat oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Tuhan tergantung dengan sikap hati. Ketika sikap hati kita terbuka untuk dilawat oleh Tuhan, saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk melawat saudara dimanapun saudara berada. Untuk itu hari ini buka hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan bersama-sama kita masuk dalam perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan secara khusus belajar tentang iman yang dipraktekkan lewat perkataan. Iman di dalam perkataan, iman yang dinyatakan dalam perkataan. Beberapa minggu kemarin, bulan kemarin kita sudah belajar bahwa iman harus dinyatakan lewat perbuatan. Ingat, iman itu saudara tidak hanya kita nyatakan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita,
tapi juga harus sejalan dengan perkataan kita. Maka itu kalau Anda orang percaya, maka perbuatan dan perkataanmu harus sejalan, menunjukkan bahwa engkau orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah hal yang saya perhatikan ketika kalau kita sering ke dokter memeriksakan kesehatan kita. Biasanya dokter akan menyuruh kita membuka mulut kita untuk melihat lidah kita. Dia akan berkata, buka mulut Bapak dan saya akan melihat lidah Bapak. Dengan cara demikian, dia bisa mendiagnosa jenis penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan kehidupan kerohanian seseorang. Kehidupan kerohanian seseorang itu dapat dikenali lewat perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 12 ayat yang ke-34 dikatakan di sana, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang saudara katakan itu menunjukkan seberapa dalam iman saudara, seberapa dalam pengenalan saudara akan Tuhan. Maka itu hari ini kita mau belajar untuk mengontrol perkataan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita menjaga mulut kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya dalam Yakobus 1 ayat 26 yang kita sudah belajar pada minggu-minggu kemarin, bahwa untuk apa kita beribadah kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang kita katakan. Yakobus mengatakan, jikalau Anda seorang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah kita. Jadi biar saudara beribadah kalau tidak belajar mengontrol kata-kata, maka ibadah saudara akan sia-sia. Karena apa yang saudara katakan itu membahasakan iman saudara dan pengenalan saudara akan Tuhan. Untuk itu secara khusus pada hari ini kita akan belajar bersama-sama lanjut dari kitab Yakobus dalam Yakobus 3 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Saya bacakan untuk setiap saudara. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku, di sini Yakobus menasihati kepada kita untuk jangan banyak di antara kita yang mau menjadi guru. Kalau berbicara tentang guru, ini berbicara tentang pengajar. Tapi saya ingin menarik perhatian saudara untuk fokus kepada apa yang dikatakan oleh seorang penafsir Alkitab, bahwa kata guru ini tidak menuntut saja hanya kepada pengajar, tapi kepada seorang yang menegur atau mengkritik orang lain. Nah, kenapa menegur dan mengkritik orang lain ini Alkitab mengatakan supaya jangan banyak orang di antara kita yang mengkritik orang lain. Jangan banyak orang di antara kita yang mengajar yang menegur orang lain. Kita perlu berhati-hati dan perlu mengenali saudara bahwa lidah itu punya ukuran. Lidah itu punya aturan. Artinya hati-hati dalam mengukur orang lain dengan perkataan kita. Kadang-kala dalam mengkritik ada hal yang baik bila cara kritiknya tepat, motivasinya tepat, waktunya tepat, ini akan membangun orang lain. Tetapi kita perlu hati-hati karena kenyataannya banyak orang yang gagal ketika mengkritik orang lain. Maka kita perlu berhati-hati menggunakan lidah kita. Kita hati-hati mengukur orang lain yang ada di sekitar kita dengan lidah kita. Karena kalau kita tidak tepat mengkritik, kita akan merusak dan melukai orang lain. Paling tidak saudara dapat lihat di slide, ada 3 hal yang kadangkala kita gagal dalam mengkritik orang lain, dalam menegur orang lain. Yaitu waktu yang tidak tepat. Kadangkala waktunya tidak tepat, waktunya dia dihibur, justru kita menegurnya. Pada saat dia sakit, dia butuh dukungan, justru kita datang mengkritik dia. Saya punya pengalaman seorang teman hamba Tuhan, ketika dia sakit, ada teman hamba Tuhan yang lain datang menegur dia, mengatakan kepada dia, kamu harus periksa diri, mungkin kamu punya dosa. Dan hal ini sangat melukai kehidupannya. Nah, hati-hati saudara, kadangkala kita perlu mencari waktu yang tepat untuk menegur dan mengkritik orang lain. Hal yang kedua yang sering kita juga salah, tidak tepat dalam melakukan kritik adalah kita mengkritik dengan cara yang tidak tepat.
Harusnya kita mengkritik dengan 4 mata. Harusnya kita menggunakan kata-kata yang membangun. Justru kita menggunakan kata-kata yang menghakimi orang lain. Kita menggunakan kata-kata yang melemahkan orang lain. Harusnya kita mengkritik di 4 mata. Kita justru mengkritik di tempat yang umum. Sehingga orang itu tersinggung dan terluka. Bahkan yang lebih parah lagi, motivasi kita sering salah. Kalau motivasi mengkritik kita kasih, itu pasti bisa membangun orang lain. Tapi kebanyakan orang mengkritik itu motivasinya karena marah, karena jengkel. Maka itu kemudian kata-kata yang keluar, kata-kata yang melukai. Menyadari akan kebenaran inilah, karena tidak semua orang bisa mengkritik secara benar, maka kemudian Yakobus mengatakan, jangan banyak di antara kamu yang mau menjadi pengkritik. Jangan banyak di antara kamu yang mau mengukur orang dengan perkataanmu. Karena ketika kita mengukur orang dengan perkataan kita, kita menegur, mengkritik orang dengan perkataan kita perlu ingat bahwa kita juga akan dikenakan ukuran yang sama ketika orang menegur dan mengkritik kehidupan kita. Kadangkala saudara, dalam kita mengkritik orang lain, kita selalu membenarkan diri kita sendiri. Saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita boros, kita katakan kita ini dermawan. Tapi kalau orang lain suka mengeluarkan uang, kita katakan, oh dia itu boros. Tapi kalau orang lain tidak suka memberi, dengan gampang kita katakan, dia pelit. Tapi kalau kita yang tidak suka memberi, kita katakan, kita ini hemat. Nah ini yang kadang-kala terjadi. Kita selalu membenarkan diri kita sendiri dan selalu menyalahkan orang lain. Maka itu kemudian Yakobus mengingatkan, ingat, lidah itu punya ukuran. Maka itu hati-hati, jangan pernah. Banyak di antara saudara yang mau mengkritik dan menegur. Jangan sampai saudara merasa bahwa saudara dipanggil untuk menegur orang lain. Orang yang suka menegur, ketika ditegur dia cenderung hancur dan terluka. Maka itu hati-hati. Lebih baik kita bijaksana menggunakan perkataan kita untuk tidak mengkritik dan menegur orang lain. Nah, hal yang kedua yang kita belajar dari pelajaran tentang iman dalam perkataan ini adalah jaga lidah Anda. Itu dapat saudara lihat dalam ayat 3 dan ayat 4. Kita menggunakan kekang pada mulut kuda dan selanjutnya. Jadi dikendalikan, dijaga. Kekang digunakan kepada kuda supaya dia dapat diarahkan. Jaga perkataan saudara. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut saudara. Karena dalam perkataanmu itu menentukan mati hidupnya orang lain. Kalau kata-kata yang keluar kata-kata kutuk, kata-kata yang keluar kata-kata melemahkan, itu akan menghancurkan orang lain, menghancurkan keluargamu, bahkan bisa merusak kehidupanmu sendiri. Bila engkau marah, ingat, jaga kata-kata saudara. Untuk itu mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Yang pertama saudara, jangan ada dusta di antara kita. Di dalam Efesus 4 ayat 25 dikatakan di sana, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jangan melukai dengan kebohongan. Kadangkala banyak kebohongan merusak kehidupan kita. Contoh, kalau orang belajar memasak sesuatu, kemudian dia ingin kita memberi penilaian. Terus dia bertanya, gimana rasanya? Nah kadangkala kita tidak berani jujur untuk mengatakan enak atau tidak enak. Kalau saudara kalau memang enak, katakan enak. Firman Tuhan katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau enak katakan enak, kalau tidak katakan tidak. Supaya dia memperbaiki diri. Tapi kebanyakan kita bersembunyi di dalam satu kata, lumayan. Dan ini tidak membahasakan apa-apa sebenarnya. Tidak memberi penilaian apa-apa. Karena apa? Kita tidak jujur dengan perkataan kita. Kadang-kadang dalam keluarga sering terjadi konflik. Apalagi seperti sekarang ini ketika semua ada di rumah. Di beberapa daerah tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu semakin meningkat. Karena apa? Hari-hari di rumah, hari-hari ketemu. Sudah bosan ketemu, akhirnya cari sparring partner untuk berkelahi. Dan saya berdoa supaya di rumah saudara tidak seperti ini. Habis COVID, kita pindah ke penjara. Karena apa? Banyak yang teraniaya. Ibu-ibu teraniaya, bahkan ada suami mungkin yang teraniaya oleh istrinya. Atau sebaliknya, orang tua dan anak-anak. Nah kenapa konflik terjadi? Karena kita tidak jujur dalam berkomunikasi. Ketika ditanya, kita mau lakukan apa? Terserah. Nah kalau terserah, apa saja bisa dilakukan. Tapi ketika kemudian salah satu anggota keluarga melakukan yang terserah itu, kita malah marah. Ya.
Ada suami bertanya kepada istrinya, "Mak, kita mau belanja di mana?" Istrinya bilang, "Terserah." Suaminya bawa ke Alfamart, dia marah. "Jangan ke situ Pak, mahal. Tadi bilang terserah." Kenapa kita tidak berkomunikasi dengan jujur? Ya, apalagi kalau ibu suami istri bertengkar. Nah, ini kadangkala miskomunikasi. Dengan diam, suaminya tidak mengerti. Suami saudara bukan Tuhan, istri saudara bukan Tuhan. Tidak semua dikomunikasi dengan diam, sebab keluarga saudara bukan keluarga orang yang tunarungu, yang tidak saling berbicara dan saling mendengar. Nah, mari kita mulai perbaiki komunikasi kita. Artinya apa? Coba kita mulai belajar untuk berkata-kata yang jujur. Ya, berkata-kata secara terbuka. Jangan berdusta. Artinya berdusta ini bukan hanya berbohong. Ada satu peristiwa dalam Alkitab, saudara. Ketika Raja Saul mati, ada seorang prajurit dari Amalek ingin mengambil keuntungan. Dia berbohong. Dia berpikir kalau dia datang kepada Daud dan mengatakan bahwa dia yang membunuh Saul, Daud akan senang dan akan memberi dia penghargaan. Maka kemudian ketika Saul sudah mati, dia datang kepada Daud, dia katakan, dia kasih berita buruk yang bagi dia mungkin bagi Daud ini berita baik. "Tuanku Daud, aku telah membinasakan Saul, aku telah membunuh dia, telah menikam dia." Dan ketika kemudian Daud mendengar hal ini, pikir si prajurit Amalek ini dalam kebohongannya bahwa dia akan dihargai. Tapi justru sebaliknya, Daud berkata, "Kenapa engkau membunuh orang yang dijamah diurapi oleh Tuhan?" Akhirnya apa? Daud menyuruh pasukannya untuk memerangi dia, membunuh dia. Kebohongannya membawa dia kepada kebinasaan. Dengar baik saudara, ketidakjujuran perkataan kita itu akan menghancurkan hidup kita sendiri. Maka itu kita belajar, ya, jaga perkataan saudara. Jangan membiasakan diri berbohong, karena berbohong itu adalah tanda bahwa saudara pengikut dan anak-anak daripada iblis. Sebab iblis adalah bapa dari segala pembohong. Hal yang kedua yang kita perlu berhati-hati adalah jangan asbun. Jangan asal bicara. Ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kita diingatkan supaya jangan asal bicara, tapi pikir baik-baik sebelum kita ngomong. Sudah tahu, gosip kenapa terjadi? Gosip karena orang mendengar dan tidak berpikir langsung menceritakan kepada orang lain. Ini yang kemudian menjadi gosip. Makin diceritakan makin asik, makin digosok makin asik, gosip. Nah, kita belajar sebelum kita berkata-kata, pikirkan dulu, cari info, jangan penyebar hoaks, tapi penyebar kabar baik. Ketika ada orang yang datang kepada saudara, cek benar-benar. Baru kemudian saudara ceritakan. Jangan saudara ketika ada orang mengeluh kepada saudara, saudara menerima mentah-mentah, langsung menceritakan ke orang lain. Akhirnya gosip yang terjadi. Mari kita belajar ketika orang datang kepada kita, menceritakan segala hal. Belajar, simpan segala sesuatu dalam hatimu. Tidak semua mesti kita sebarkan. Saya mau katakan kepada saudara, jadilah pengabar kabar baik. Ketika engkau berbicara, biarlah isi pembicaraanmu itu bukan tentang kejelekan orang, bukan tentang kelemahan orang, bukan berita terkini tentang keburukan-keburukan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus, biarlah ketika kita berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti orang yang menyampaikan kabar baik. Maka itu perhatikan kata-katamu. Sebab apa yang kita katakan itu sangat menentukan masa depan kehidupan kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Pahami bahwa ada kuasa di dalam lidah kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Di dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hati-hati dengan perkataan saudara. Karena perkataan saudara itu akan menentukan masa depan saudara. Maka itu dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengar baik. Tahukah saudara
bahwa Allah memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita katakan. Saudara ingat perjalanan bangsa Israel ke tanah Mesir. Ketika mereka kemudian sampai di perbatasan untuk masuk tanah perjanjian, dan Musa menyuruh para pengintai untuk menyelidiki tanah Yeriko, tanah perjanjian. Mereka pulang dengan 10 berita negatif, 2 berita yang positif. Dan kemudian rakyat berkata-kata, Musa, kenapa engkau membawa kami? Ya, harus mati melawan bangsa Enak yang besar-besar itu. Lebih baik kami mati di Mesir dan mati di padang gurun daripada kami harus masuk ke sana. Karena perkataan mereka itu terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah kami mati di padang gurun. Dan saudara tahu, dan memang mereka mati di padang gurun karena mereka mengatakannya. Apa yang kau katakan itu akan membuat Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Maka itu hati-hati dengan perkataan saudara, sebab ada kuasa di dalam mulut saudara. Biarlah 3 hal ini menolong kita untuk kita memperhatikan apa yang kita katakan. Sebab dalam perkataan kita itu menyatakan iman kita. Dalam perkataan kita itu membicarakan, menggambarkan dasar-dasar kepercayaan dan iman yang kita miliki dalam kehidupan kita. Di dalam perkataan saudara ada kuasa. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang anak saudara yang punya kebiasaan buruk mengemut jempolnya. Usianya sudah besar, sudah 5 tahun, masih mengemut jempolnya. Orang tuanya sudah berbagai macam cara untuk bagaimana supaya anak ini melepaskan jempolnya. Dia sering dibully. Anak jempol supaya dia malu. Tapi anak ini justru makin dalam mengisap jempolnya. Setiap dia keluar dikatakan si jempol. Dia tambah isap jempolnya, saudara. Tidak ada perubahan sama sekali. Jempolnya ditaruh benda-benda apapun, pahit, manis, tetap juga dia isap. Sampai kemudian ketika ayahnya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dirubah cara berpikirnya. Dikatakan, ingat, apa yang kau katakan itu menentukan masa depan anak. Kalau kau katakan si jempol, maka dia akan lebih mengisap jempolnya. Tapi coba katakan hal-hal yang positif kepada anak. Dan saudara tahu seperti biasa, ya, si anak ini mengisap jempolnya. Tapi ketika bapaknya bertemu dengan dia tidak lagi mengatakan si jempol, dia tidak lagi mengatakan si pengisap jempol, tapi dia mulai katakan, engkau anak yang luar biasa. Engkau anak yang Tuhan akan pakai. Engkau anak yang sangat berbakat. Saudara tahu, ketika ayahnya merubah kata-katanya, si anak itu kaget. Ketika dia sementara mengisap jempolnya, dan kemudian ayahnya berkata, engkau anak luar biasa. Mulutnya terbuka dan jempolnya keluar, saudara. Hari itu dia tahu bahwa dia bukan si jempol. Hari itu dia tahu bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Dan semenjak hari itu, anak itu tidak lagi mengisap jempolnya. Kenapa? Ada kuasa dalam perkataan. Hari ini dengar baik. Apa yang engkau katakan, itu akan membuat Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Berhenti mengatakan hal-hal yang buruk. Berhenti mengeluh. Tapi kita mulai bersyukur. Kalau engkau percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, harusnya hidup kita penuh optimisme. Hidup kita penuh dengan semangat. Dan mulut kita penuh dengan pujian. Penuh dengan syukur kepada Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang sementara engkau alami dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini ada perkara-perkara buruk yang tidak engkau sukai, mulai rubah perkataanmu. Ingat, imanmu dinyatakan dengan perkataanmu. Apa yang engkau gemakan, itu engkau akan nikmati. Kalau engkau gemakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan kembali dalam kehidupanmu. Tapi kalau yang engkau gemakan itu perkara-perkara kekhawatiran, maka ketakutanlah yang akan datang menghimpit kehidupan saudara. Siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Saya percaya kita memiliki Allah yang selalu memberikan kabar baik dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini usahamu semakin menurun, kabar baiknya Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan tetap menyertai engkau. Tuhan selalu memberkati hidupmu. Hidupmu lebih berharga daripada burung pipit. Hidupmu lebih berharga daripada bunga-bunga di padang. Mungkin semua mulai diambil dari kehidupanmu. Tidak masalah.
tapi hidupmu lebih berharga dari apapun. Dan percayalah, ketika hidup engkau serahkan kepada Tuhan, sesuatu yang besar Tuhan mampu kerjakan dalam hari-hari yang engkau lalui. Siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mengambil hosti dan anggur yang telah didistribusikan ke rumah saudara masing-masing. Saya percaya saudara, ada berkat dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa kita bersatu dengan kematian Kristus. Semua yang buruk Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan perjamuan kudus juga merupakan sebuah wujud iman kita, bahwa kita terkoneksi dengan seluruh anggota tubuh Kristus. Hari-hari ini kita terpisah, kita tidak bertemu seperti beribadah di gereja. Tapi melalui perjamuan kudus, ingatlah, kita disatukan. Kita makan dari tubuh yang sama, kita minum dari darah yang sama, dan kita semua adalah sebuah keluarga. Tundukkan kepala saudara, dan saya akan berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat hosti, angkat anggur, dan saya akan memberkati. Tuhan, Engkau berkati hosti dan anggur perjamuan kudus dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga berkat perjamuan daripada Allah menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Mari kita angkat roti hosti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Roti ini berbicara tentang tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi setiap kita. Pada malam perjamuan itu, Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Semua kutuk, semua kekurangan, semua kelemahan kita telah Yesus tanggung di atas kayu salib. Sehingga setiap celaka yang harusnya ditimpakan bagi kita digantikan dengan berkat yang dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita terima tubuh Tuhan dengan iman, bahwa segala yang terbaik, segala yang mulia, yang sedap didengar, dan berkat-berkat daripada Allah akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita makan tubuh Tuhan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Cawan anggur berbicara tentang darah Tuhan yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Setelah makan, Yesus mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu, dan menjadi meterai perjanjian Tuhan yang baru, bahwa setiap janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apapun yang menimpa kehidupan saudara, dengar baik, bahwa janjinya pasti menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Apapun tuduhan iblis atas kehidupan saudara, percayalah bahwa darahnya sudah menguduskan dan menyucikan hidupmu. Mari kita terima darah Tuhan dengan iman akan kuasa pengampunan dosa, dan dengan iman akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan buat segala karya yang Dia berikan dalam kehidupanmu. Berterima kasih buat segala yang baik yang Dia rancangkan dan Dia akan genapi dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini engkau butuh dukungan doa, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini, dimanapun umatmu berada, kami percaya ada kuasa dalam perjamuan yang kudus, ada berkat dalam perjamuan yang kudus. Apapun pergumulan umatmu, apapun masalah mereka pada pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang menghadapi jalan buntu, engkau beri jalan keluar. Yang menghadapi beban dan tekanan, engkau berikan kekuatan. Yang sakit engkau sembuhkan, yang rusak engkau pulihkan. Jadikan bulan ini menjadi bulan kata-kata berkat bagi setiap kami. Tidak ada kutuk yang keluar dari mulut kami, tapi janji Tuhan, berkat Allah akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami.
sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka hadapi, beri kami kemenangan dan kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat kegenapan janji Allah digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima kuasa firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, saat ini siapkan hati kita untuk kita senantiasa memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan kita pagi hari ini boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Mari angkat amplop saudara dengan iman saudara dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh iman, dengan penuh sukacita kami mau melakukan setiap apa yang menjadi bagian kami beri kepada Tuhan. Engkau kuduskan setiap persembahan kami dan biarlah setiap persembahan kami senantiasa berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dengan tangan mereka Tuhan. Buat mereka berhasil, buat mereka beruntung Tuhan. Dan berkat Allah senantiasa tercurah bagi setiap jemaat yang melakukan dengan sukacita, dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami melepaskan berkat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah perlindungan daripada malaikat sorga, proteksi daripada darah Kristus, menjauhkan kami dari segala bentuk sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan damai sejahtera daripada Allah akan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka pada hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, biarlah berkat Allah ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekaliannya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata amin, 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 amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kami menunggu saudara di link Zoom yang sudah dibagikan dalam kehidupan saudara untuk kita saling menyapa dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Greater is He who lives in me. Greater is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory. Greater is He who died for me. Greater is He who set me free. We overcame sin and shame, Lord, reign in me. Selamat hari Minggu semua jemaat Tuhan. Terima kasih telah beribadah bersama kami minggu ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan Anda dan tetap berada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. When I'm in the battle, the enemy's tremble. You set your power and what it all. And I'm in the valley, the devil can stop me. I will rise, I will rise. Where there is He who lives in me. Where there is He who lives in me. Spirit of God, you have won the victory.